Salam sejahtera saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bertemu kembali di SS Channel dan kita akan melanjutkan pengenalan Alkitab kita dan kini tentang kelompok kitab kenabian. Dan saya mengingatkan kembali untuk saudara-saudara subscribe, tekan tombol like, berikan komentar, bagikan kepada teman-teman dan bunyikan lonceng notifikasi. Baiklah, langsung saja ke kelompok kitab kenabian. Sesi yang kedua, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Kitab Nabi Yesaya. Nama Yesaya berasal dari nama Yeshayahu, yang berarti penyelamatan Allah, atau bisa juga berarti Allah menyelamatkan. Nabi Yesaya tinggal di dekat Yerusalem, dan hidup di zaman Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Beberapa ahli percaya bahwa kitab ini ditulis oleh Yesaya. Namun demikian, ada versi lain yang mengatakan bahwa kitab ini ditulis oleh sekelompok imam yang hidup di masa sesudah zaman pembuangan. Kitab ini ditulis dalam kisaran rentang masa 783 sebelum Masehi sampai 687 sebelum Masehi. Jumlah pasalnya ada 66 dan isinya terbagi ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai pasal 39 ayat 8 disebut Proto Yesaya, adalah dari masa sebelum Israel mengalami pembuangan. Berisi banyak nubuat tentang Israel, Yehuda, Yerusalem, dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Nubuatan-nubuatan ini terutama berisi kabar buruk tentang Yehuda dan Yerusalem, tentang datangnya hukuman Allah yang akan segera menimpa mereka jika mereka tidak segera bertobat. Bagian kedua dari pasal 40 ayat 1 sampai pasal 55 ayat 13 disebut Deutero Yesaya, adalah dari masa pembuangan. Lebih banyak berisi tentang penghiburan dan pengharapan bahwa mereka akan segera dipulangkan ke tanah leluhurnya. Pesan pentingnya adalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Bagian ketiga adalah dari pasal 56 ayat 1 sampai pasal 66 ayat 24. Ini disebut Trito Yesaya, adalah dari masa pasca pembuangan, berfokus pada upaya pembangunan kembali kehidupan bangsa dengan syarat mutlak bahwa mereka harus menyingkirkan berhala-berhala. Berikutnya adalah kitab Nabi Yeremia. Nama Yeremia berasal dari nama Yirmiyahu, yang berarti Allah meningkatkan atau mengangkat. Saya menyebut Yeremia dengan sebutan Nabi 5 Raja, yaitu karena ia hidup di zaman pemerintahan Raja Yosia, Yoahaz, Yoyakim, Yoyakin, dan Zedekia, yaitu 5 raja terakhir yang memerintah kerajaan Yehuda sebelum kerajaan Yehuda runtuh. Artinya, Yeremia menyaksikan sendiri tentang bagaimana kerajaan Yehuda dan kota Yerusalem sebelum mengalami pembuangan. Bahkan pada saat kehancuran Yerusalem dan Bait Suci di tahun 586 sebelum Masehi sampai dengan masa pembuangan ke Babel. Boleh dikata bahwa Yeremia adalah nabi yang paling muda pada saat ia dipanggil oleh Allah menjadi nabi. Beberapa ahli percaya bahwa umurnya belum genap 20 tahun pada saat ia mulai berkarya sebagai nabi pada tahun 627 sebelum Masehi dan terus berkarya selama kurang lebih 60 tahun. Kitab ini ditulis oleh Nabi Yeremia dalam rentang masa penulisan tahun 627 sebelum Masehi sampai 567 sebelum Masehi, dengan jumlah pasalnya 52 yang berisi yang pertama dari pasal 1 ayat 1 sampai 19, perkenalan diri Yeremia sebagai nabi Tuhan. Yang kedua dari pasal 2 ayat 1 sampai pasal 25 ayat 38, yaitu perkataan-perkataan peringatan dan penghukuman. Selanjutnya pasal 26 ayat 1 sampai pasal 29 ayat 32, Yeremia melawan nabi-nabi palsu. Dilanjutkan dengan pasal 30 ayat 1 sampai pasal 33 ayat 26, pulang ke tanah air dan permulaan yang baru. Lanjut lagi, pasal 34 ayat 1 sampai pasal 44 ayat 30 berisi
tentang malapetaka yang menimpa Yehuda dan Yerusalem. Selanjutnya, pasal 45 ayat 1 sampai pasal 51 ayat 64, penghukuman terhadap bangsa-bangsa. Dan terakhir dari pasal 52 ayat 1 sampai 34, yaitu cerita lain tentang kejatuhan Yerusalem. Selanjutnya adalah kitab Ratapan. Dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut dengan nama Ehah, yang berarti mengapa. Kitab ini sebenarnya merupakan kumpulan 5 puisi yang terpisah-pisah, satu pasal, satu puisi. Puisi-puisi ini mengungkapkan rasa duka cita yang amat mendalam, yang diungkapkan dengan kata-kata yang memilukan. Pada masa sesudah keruntuhan Yerusalem dan hancurnya Bait Suci pada tahun 70 Masehi, puisi-puisi ini kerap dipergunakan di dalam ibadah, bahkan sampai pada zaman sekarang. Biasanya puisi-puisi ini didaraskan dengan suara lantang pada hari ke-9 bulan Ab menurut kalender Yahudi untuk mengenang 2 peristiwa kehancuran Bait Suci, yaitu kehancuran Bait Suci Yerusalem tahun 586 sebelum Masehi dan kehancuran Bait Suci Yerusalem tahun 70 Masehi. Namun demikian, kitab Ratapan ini tidak melulu berbicara tentang kepedihan mendalam, melainkan juga berisi kepercayaan dan keyakinan iman yang tidak tergoyahkan akan pengharapan dan belas kasih Allah. Puisi-puisi ini ditulis untuk membantu umat agar dapat menemukan makna di balik tragedi yang memilukan ini. Pesan moralnya adalah bahwa walaupun Allah menghukum umat, namun Allah tidak pernah meninggalkan umatnya sendirian. Allah senantiasa mendampingi dan menguatkan umat untuk dapat menghadapi pergumulan. Kitab ini ditulis oleh Yeremia dalam rentang masa penulisan tahun 627 sebelum Masehi sampai 567 sebelum Masehi. Jumlah pasalnya ada 5, berisi yang pertama, pasal 1, ratapan pertama, keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Yang kedua, pasal 2, ratapan kedua, murka Allah terhadap Sion. Yang ketiga, pasal 3, ratapan ketiga, penghiburan dalam penderitaan. Yang keempat, pasal 4, ratapan keempat, sengsara Sion yang dahsyat. Yang kelima, pasal 5, ratapan kelima, doa untuk pemulihan. Selanjutnya adalah kitab Nabi Yehezkiel. Dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut dengan nama Yehezkiel, yang berarti Allah menguatkan. Pada saat Nabi Yehezkiel memulai masa pelayanannya, situasi kerajaan Yehuda sedang genting, karena sedang berhadapan dengan kekuasaan besar pada masa itu, yaitu kerajaan Babel. Kegentingan tersebut berlangsung kurang lebih 10 tahun, yang berpuncak pada keruntuhan kerajaan Yehuda di tahun 586 sebelum Masehi, dengan diiringi proses pengangkutan orang-orang Yahudi untuk dibuang ke Babel. Latar belakang situasi dan kondisi tersebut tergambarkan dengan sangat jelas di dalam kitab ini dan disandingkan dengan pertanyaan mendasar umat, yaitu mengapa Allah membiarkan malapetaka ini terjadi. Jawaban atas pertanyaan tersebut pun dapat ditemukan di dalam kitab ini, yaitu agar umat sadar akan dosa dan pelanggaran mereka terhadap Allah, lalu segera bertobat meninggalkan berhala-berhala dan kembali kepada Allah. Selain itu, kitab ini pun berbicara tentang pengampunan Allah dan pembaruan hidup bagi umat. Kekhasan kitab Yehezkiel adalah bahwa kisahnya ditulis dengan menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku. Kitab ini ditulis oleh Yehezkiel dalam rentang masa penulisan tahun 593 sebelum Masehi sampai 571 sebelum Masehi. Jumlah pasalnya ada 48, yang berisi pertama dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 24 ayat 27, Tuhan akan menghukum Yehuda dan Yerusalem. Yang berikutnya pasal 25 ayat 1 sampai pasal 32 ayat 32, nubuat-nubuat penghukuman terhadap bangsa-bangsa asing. Selanjutnya pasal 33 ayat 1 sampai pasal 39 ayat 29, Tuhan akan memulihkan Yerusalem dan Israel. Yang terakhir pasal 40 ayat 1 sampai 48 ayat 35, kemuliaan Tuhan kembali ke Yehuda dan Yerusalem. Terakhir dari sesi ini adalah kitab Daniel. Dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut dengan nama Daniel, yang berarti Allah adalah hakimku. Daniel menjadi salah satu tokoh penting yang menjadikan orang Yahudi tetap dapat terpelihara. Apakah ia adalah seorang nabi? Nampaknya tidak sejak semula ia menjadi nabi.
Namun dalam prosesnya Allah memilih Daniel secara khusus untuk berperan sebagai nabi yang memiliki kekuatan membangun relasi dengan pihak penguasa, bahkan kemudian dapat berada di lingkaran dalam para penguasa. Kitab Daniel memberikan gambaran tentang kondisi Yehuda sebelum pembuangan sampai pada saat mereka berada di tanah pembuangan. Jika kita mengacu pada naba-naba raja yang memerintah, kita bahkan dapat mengidentifikasi secara lebih jelas bahwa nampaknya kitab ini ditulis sesudah zaman pemerintahan Raja Koresh, yaitu Raja Persia. Adapun Daniel hidup di zaman Raja Nebukadnezar, lalu di zaman Raja Belshazzar, lanjut ke zaman Raja Darius dan Raja Koresh. Sangat mungkin kitab ini ditulis sekitar tahun 530 sebelum Masehi, yaitu akhir masa pemerintahan Raja Koresh. Kitab ini ditulis oleh Daniel dalam rentang masa abad ke-6 sebelum Masehi dengan jumlah pasal 12, berisi dua bagian. Bagian yang pertama pasal 1 sampai pasal 6, kisah-kisah Daniel di Babel. Berisi tentang kisah-kisah tentang pengalaman dan peristiwa yang dialami oleh Daniel dan ketiga temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria, yang kemudian namanya masing-masing diganti menjadi Belshazzar, Sadrach, Meshach, dan Abednego. Yang kedua adalah pasal 7 sampai pasal 12, penglihatan-penglihatan Daniel. Berisi tentang nubuatan dan penglihatan-penglihatan Daniel. Di sisi inilah para ahli kemudian menyebut kitab Daniel sebagai kitab apokaliptik. Penglihatan-penglihatan Daniel ini sesungguhnya merujuk pada kondisi pasca orang Yahudi dipulangkan ke tanah nenek moyang mereka. Namun yang menarik adalah banyak orang Kristen masa kini yang melihatnya sebagai kitab yang menubuatkan kondisi akhir zaman. Demikianlah kelompok kitab kenabian sesi yang kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan saya kembali mengingatkan untuk subscribe, tekan tombol like, berikan komentar, bagikan kepada teman-teman, dan jangan lupa membunyikan lonceng notifikasi. Salam persatuan, NKRI harga mati.